Video kali ini adalah part keempat dari anime Excel World. Bagi yang belum nonton part satunya, bisa cek di deskripsi ya. Oke deh, nggak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. バーストリンクへえ、それがチウのデュエルアバターか。シトロンホール。何？ライムベルはヒーラーだ。ヒーラー？ Setelah menyelesaikan pertarungan dengan Ground Disaster kemarin, Taku dan Arita akhirnya memenuhi permintaan Chiu untuk menginstalkan Brain Burst di Neurolinker miliknya. Dan Takulah yang menjadi orang tua dari Chiu di Excel World. Kemudian setelah berhasil menginstal program, mereka pun segera memasuki Excel World untuk melihat avatar yang dimiliki oleh Chiu. Duel avatar milik Chiu bernama Lime Bell, dan tak disangka kekuatan ultimate dari avatar tersebut adalah kekuatan penyembuh. Salah satu kekuatan yang paling langka di Excel World selain kemampuan terbang. Hanya ada dua linker selain Chiu yang mempunyai kekuatan tersebut, dan salah satunya milik seorang Raja Warna berlevel 9. Linker dengan kekuatan penyembuh juga menjadi incaran banyak legiun. Untungnya Chiu mau bergabung ke Legion Iganibulus setelah dibujuk oleh Taku. Kemudian tahun ajaran baru pun dimulai. Selesai pidato penyambutan siswa baru oleh Kuroyuki, Arita dan Taku merasa bahwa ada seorang linker di antara para siswa baru tersebut. Namun mereka tidak dapat mengidentifikasinya. Akan tetapi, sesuatu yang mencurigakan dirasakan oleh Arita ketika Taku menghadapi siswa baru dari kelas 1 dalam pertandingan kendo. Taku dikalahkan dengan cara-cara yang hampir mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Arita juga melihat mulut bocah tersebut mengumandangkan sesuatu ketika dalam keadaan genting. Dan Arita yakin bocah tersebut menyebutkan kata burstling, yaitu komen untuk memasuki Excel World. Arita kemudian langsung mengecek keberadaannya di Excel World, namun dia tidak menemukan apa-apa di list pemain. Dan Taku pun akhirnya dikalahkan oleh bocah bernama Nomi tersebut. Malamnya, Chiu, Taku, dan Arita membahas apa yang telah terjadi di pertandingan kendo itu, dan kecurigaan Arita terhadap Nomi. Lalu, Taku menduga bahwa Nomi kemungkinan besar menggunakan Physical Burst. Tidak seperti Physical Full Burst yang pernah dipakai Kuroyuki untuk menyelamatkan Arita. Namun, Physical Burst dapat mempercepat kesadaran penggunanya menjadi 10 kali lebih cepat. Bila kekuatan tersebut digunakan, maka menghindari serangan lawan menjadi sangat mudah. Dan Taku pun berencana untuk menyelidiki Nomi lebih jauh untuk mengungkap kebenarannya. Cerita pun berlanjut. Keesokan harinya sepulang sekolah, Arita dan Kuroyuki pergi berkencan sambil membicarakan tentang keberadaan linker baru di lingkungan sekolah. Namun, Kuroyuki tidak bisa membantu banyak karena dia akan segera mengikuti liburan kelas yang diadakan oleh sekolah. Arita pun meminta pada Kuroyuki untuk mengirimnya video saat berada di tempat liburan tersebut. Arita berharap untuk dapat melihat Kuroyuki yang sedang menggunakan baju renang. Dasar cowok. Tapi kenyataannya, Kuroyuki malah mengirimi Arita gambar-gambar makanan yang dia makan saat liburan itu. Kemudian, tiba-tiba Taku menelponnya dan memberikan info terbaru tentang Nomi. Taku mengirimi Arita file yang berisi foto. Dan di foto itu diperlihatkan bahwa ada siswa yang 3 tahun di atas mereka yang bernama Nomi Yoichi. Dan tampaknya dia adalah saudara dari Nomi. Aku belum pernah mendengar ada linker yang lebih tua dari Kuroyuki. Apa kau benar-benar linker? Kata Arita sambil menatap foto Nomi. Besoknya saat di sekolah, Arita pun mencoba untuk membuntuti Nomi untuk mencari bukti bahwa dia adalah seorang linker. Bahkan Arita sampai mengikutinya ke dalam kamar mandi. Dan dia mencoba untuk mengambil neurolinker milik Nomi itu. Tapi tak disangka, ternyata orang yang ada di dalam kamar mandi itu adalah Chiu yang sedang selesai berolahraga. Haruh, apa yang kau lakukan di kamar mandi perempuan? Tanya Chiu keheranan. Lalu Chiu pun harus menarik Arita masuk ke kamar mandi bersamanya, karena anak-anak perempuan lain mulai memasuki kamar mandi tersebut. Dan kalau Arita sampai ketahuan berada di sana, maka dia dapat dikeluarkan dari sekolah.
Kemudian, Arita yang masih heran kenapa dia bisa masuk ke kamar mandi perempuan itu menduga bahwa Naomi telah menjebaknya. Naomi menggunakan visual masking dan menghack neurolinker milik Arita untuk dapat merubah visual yang dilihatnya. Dan benar saja, keesokan harinya Arita mendapatkan pesan dari Naomi dan mengajaknya bertemu di taman sekolah. Game over, Arita Senpai. Atau bisa kubilang, Silver Crow. Aku menang, kata Naomi kepada Arita. Ternyata Naomi telah memasang program visual masking pada file foto yang dikirimkan oleh Taku tempo hari. Mereka telah masuk ke jebakan Naomi. Bahkan Naomi juga telah merekam kejadian saat Arita memasuki kamar mandi perempuan. Dengan rekaman video tersebut, Naomi dan licik mengancam Arita dan memaksanya untuk menjadi anjingnya dan memberikan burst point setiap hari kepadanya. Lalu jika Arita menolak, maka video tersebut akan segera tersebar ke sekolah. Arita pun tidak mampu melawan ancaman Naomi tersebut. Bahkan, Chiyu yang berusaha membantu Arita pun tidak dapat berbuat banyak. Kemudian Naomi pun memaksa Arita untuk memasuki Excel World untuk mengambil poinnya. Tapi sebelum aku mengambil poinmu, aku akan membuatmu menyerahkan satu hal lagi, ancam Naomi. Dan Naomi pun menantang Arita untuk bertarung. Di dalam pertarungan tersebut, Arita lebih unggul jauh dari Naomi. Bahkan Arita hanya membutuhkan satu serangan lagi untuk menghabisi Naomi. Namun itu semua merupakan jebakan dari Naomi. Saat Arita lengah, Naomi menggunakan ultinya kepada Arita. Dan ternyata ulti milik Naomi mampu mencuri gerakan spesial ulti ataupun item milik lawannya. Dan Naomi telah mencuri sayap dari Silver Crow secara permanen. Dengan demikian Silver Crow telah kehilangan sayapnya. Tidak mungkin. Ini tidak nyata, ratap Arita. Sebelum meninggalkan mereka, Naomi memerintahkan untuk tidak memberitahu Taku dan Kuroyuki mengenai hal ini. Chiyu dan Arita pun hanya bisa menangis meratapi kekalahan mereka tersebut. Setelah kejadian itu, Arita pun tampak kehilangan semangat hidupnya. Bahkan dia menghindari Taku dan tidak mau bercerita tentang masalahnya tersebut. Sampai-sampai Arita kepikiran untuk menghapus Brain Burst dari neurolinkernya. Kemudian Arita pun memasuki Excel World untuk berduel. Selain untuk mencari poin, dia juga ingin menguji kekuatan Silver Crow tanpa sayap andalannya. Dan kali ini Arita kembali melawan Astrologer, musuh pertamanya dulu. Tadinya Astrologer adalah musuh yang mudah untuk dikalahkan olehnya. Namun kali ini Arita tidak dapat berbuat apa-apa. Astrologer pun heran dan bertanya kenapa Silver Crow tidak menggunakan sayapnya. Dan Arita hanya menjawab bahwa dia tidak dapat lagi menggunakan sayapnya tersebut. Setelah mendengar hal itu, tampaknya Astrologer bersimpati kepada Arita dan menyuruhnya untuk bertemu dengannya di area netral tak terbatas. Di area netral tersebut, ternyata Astrologer ingin mengajak Arita untuk menemui orang tuanya. Orang itu sudah berhenti bertarung, namun dulu dia sangat ditakuti oleh player lain dan orang tersebut adalah linker yang paling dekat dengan langit Excel World sebelum kedatangan Arita. Astrologer lalu membawa Arita menaiki Tokyo Tower yang berada di area netral tersebut. Dan ketika sampai di atas, mereka disambut oleh linker yang menggunakan kursi roda. Linker tersebut bernama Skyraker. Apa benar kau bisa membantuku mengembalikan sayapku? Tanya Arita kepada Sky. Sky menjawab bahwa dia tidak bisa melakukan hal itu. Dan apapun yang mereka lakukan di tempat tersebut tidak akan mengembalikan sayap Silver Crow yang telah hilang. Namun Sky mengatakan bahwa untuk bisa terbang Silver Crow tidak memerlukan sayap. Karena sejatinya bukan sayap tersebut yang membuat Silver Crow dapat terbang. Namun kekuatan kemauan dari Arita lah yang membuat Silver Crow dapat terbang. Tapi tampaknya Arita tidak mempercayai perkataan dari Skyraker begitu saja. Sky kembali menambahkan bahwa ada kekuatan tersembunyi di dalam diri setiap linker, yaitu kekuatan imajinasi. Dan kekuatan tersebut dikontrol oleh pikiran. Kekuatan untuk mengontrol imajinasi itu disebut dengan Incarnate System. Sky pun memperlihatkan bahwa kaki avatarnya telah hilang. Rupanya, Sky mempunyai obsesi untuk dapat terbang di dunia Excel World tersebut. Dan avatarnya sejak awal memiliki kemampuan melompat yang di atas rata-rata. Namun, Sky tidak puas dengan kemampuan melompat itu. Akhirnya, dia meminta teman sekaligus Master Legionnya untuk memotong kakinya agar berat avatarnya turun drastis.
dan daya loncatnya menjadi lebih tinggi. Dan orang yang memotong kakinya tersebut adalah Black Lotus. Lalu dengan kekuatan inkarnasi, Sky mampu melompat hingga ke puncak menara Tokyo. Mendengar hal itu, Arita pun memutuskan untuk belajar melakukan inkarnasi sistem. Tolong ajari aku Skyraker-san, onegaishimasu. Keesokan harinya, latihan untuk menguasai incarnate system pun dimulai. Arita harus mampu memanjat menara Tokyo dengan kemampuannya sendiri. Namun karena tembok menara tersebut terbuat dari besi, Silver Crow tidak mampu untuk memanjatnya. Tapi dengan kemampuan inkarnasi, Arita mencoba untuk merubah tangan dan jari Silver Crow menjadi setajam pisau yang mampu menembus tembok besi menara. Kemudian pada hari ke-7, Arita pun berhasil memanjat menara tersebut sampai ke puncak dengan kekuatan inkarnasinya. Akhirnya Arita lulus dari latihan itu. Ditambah lagi, Sky ingin memberinya senjata yang membuat Arita dapat kembali terbang seperti dulu. Senjata itu bernama Gale Thruster. Namun, untuk dapat mentransfer item tersebut, mereka harus bertemu di dunia nyata. Dan akhirnya, mereka pun membuat janji untuk bertemu. Ternyata, Skyraker adalah seorang gadis SMP yang cantik bernama Fuko Kurasaki. Dan di pertemuan tersebut, Arita akhirnya mengetahui bahwa Fuko menggunakan kaki palsu buatan. Dan hal itu menjelaskan kenapa dia sangat terobsesi dengan kemampuan terbang di Excel World. Cerita pun berlanjut. Saat pelajaran olahraga, Arita melihat aku yang sedang fokus dengan neurolinkernya. Dan tiba-tiba mereka beralih ke Excel World. Awalnya Arita mengira Taku mengajaknya untuk berduel. Namun ternyata Arita berada di sana hanya sebagai penonton saja. Dan duel sebenarnya adalah antara Saiyan Pile melawan Dusttaker, duel avatar milik Nomi. Ternyata Taku sedang mengincar Nomi, karena Taku mengetahui bahwa siswa kelas 1 sedang menjalankan ujian. Dan Nomi pasti menggunakan Brain Burst-nya untuk berbuat curang dalam ujian tersebut. Taku juga meminta Nomi untuk mengembalikan sayap milik Arita. Rupanya Taku telah mengetahui semuanya dari S-Roller. Maaf, aku tak menyadarinya, Haru. Sekarang giliranku untuk bertarung, kata Taku. Awalnya pertarungan berpihak ke Saiyan Pile. Namun, Dusttaker akhirnya mengeluarkan kekuatan inkarnasinya. Bahkan, ulti milik Saiyan Pile pun berhasil ditahan dengan mudah dengan kekuatannya tersebut. Saiyan Pile pun dibuat tak berdaya. Dan saat akan menghabisinya, Arita pun memohon padanya untuk mengampuni Saiyan Pile dan mengambil poinnya saja. Bahkan, Arita sampai bersujud agar Naomi mau memenuhi permintaannya. Tapi tampaknya Arita merencanakan sesuatu. Dia mengaktifkan mode Battle Royale agar bisa bertarung bersama Taku. Kemudian saat Dusttaker lengah, Arita menggunakan kekuatan inkarnasinya dan menghancurkan satu lengan Dusttaker. Teknik ini, anjing sialan. Kapan kau mempelajari teknik ini? Tanya Nomi dengan kesal. Lalu Nomi menggunakan sayap dan menyerang Silver Crow dari udara. Dia pun merasa di atas angin karenanya. Namun, Silver Crow kembali mengejutkannya. Dengan item pinjaman milik Skyraker yang bernama Gale Thruster, Silver Crow dapat melompat dengan kecepatan super dan menyerang Dusttaker. Dusttaker yang tidak memperkirakannya langsung terkena serangan tersebut dengan telak. Lalu Saiyan Pile pun ikut melakukan serangan terakhirnya dan Dusttaker pun terkalahkan. Kemudian saat Arita akan menghabisi Dusttaker, tiba-tiba dari kejauhan tampak Lime Bell avatar milik Chiu menggunakan ultinya kepada Dusttaker. Hal itu membuat HP Dusttaker kembali penuh dan luka-lukanya sembuh seperti sedia kala. Wah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Chiu? Kenapa dia membantu musuh? Apakah Chiu berkhianat? Penasaran kan? Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini.